Sudah cukup banyak. Kong Wu sangat gembira. Tunggu apa lagi? Sayang sekali kamu adalah tubuh bawaan sekarang. Tapi setidaknya aku bisa membangkitkan darah. Dapat dilihat bahwa Kong Wu telah lama diganggu. Namun, Kong Wu Gang ingin menyerap darah naga itu. Tetapi Qin Yichen menghentikannya. Bukankah sudah kubilang, jangan menyentuh garis keturunan? Ada apa, Tuan? Kong Wu bingung. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak diizinkan untuk bertanya sebelumnya, dia takut dia akan berpakaian di depan sekelompok leluhur. Tetapi sekarang mereka semua telah kembali ke ratusan juta tahun kemudian, mengapa tidak membiarkannya membangkitkan darahnya? Jangan khawatir, aku ingin membangkitkan garis keturunan lebih dari yang kamu lakukan. Tetapi kamu percaya padaku. Apakah naga asli, atau garis keturunan manusia kita disegel? Tidak sesederhana itu. Di balik ini, ada banyak kehidupan yang mengerikan. Bai Guanxing mata Tuhan berkedip. Dia sepertinya tahu lebih banyak tentang masalah ini daripada Kong Wu. Dan dia menepuk bahu yang terakhir dan berkata, kamu akan mendengarkan masalah darah. Dan jika terjadi kesalahan, Tu Patriark Gunung dan Kaisar Ke, keduanya, tidak bisa menahan kita. Kong Wu menghela nafas lama, dan dia bisa melihat bahwa dia sangat tidak mau. Kuncinya bukan hanya dia tidak bisa memurnikan darah naga, tetapi orang lain tidak bisa. Darah naga ada di depannya, tetapi dia hanya bisa menonton. Bagaimana Kong Wu bisa bersedia? Tidak masalah, mari hargai darah naga ini dulu. Suatu hari ketika kita mengibarkan bendera pertempuran tinggi-tinggi, inilah kekuatan kita. Bai Guanxing melirik Qin Yichen, dan mengangguk, ya. Suatu hari, ketika situasi muncul, ribuan naga sejati mungkin dapat membunuh istana surgawi dan menebas kaisar dan pencuri tua. Meski ini sembrono, kekuatan ribuan naga darah murni sudah menjadi pisau tajam. Qin Yichen melihat sisa-sisa, dan mengepalkan tinjunya lagi, sudah waktunya untuk pergi. Nenek moyang berjuang keras, sebagai ganti kecemerlangan miliaran tahun. Dan kecemerlangan miliaran tahun mendatang akan bergantung pada kita untuk memperjuangkannya. Mungkin bahkan orang kuat seperti Hao Changyun tidak meninggalkan nama dalam perang Lik, paling banyak hanya beberapa pena. Tapi dia adalah salah satu leluhur dari pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, saya tidak tahu berapa banyak Hao Changyun yang berjuang mati-matian untuk memiliki 108 kaisar. Sebelum pergi, Qin Yichen secara alami tidak melepaskan rampasan dari kelompok Jinwu Haobo. Dalam perjalanan, Kong Wu tidak bisa tidak berkata, Tuan, mereka juga kembali kepada kami miliaran tahun yang lalu. Mengapa mayatnya begitu lengkap? Juga, tidak bisakah kita benar-benar kembali ke ratusan juta tahun yang lalu? Jika kita bisa mengubah masa lalu, kita bisa mengubah masa depan. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Cara ruang dan waktu terlalu tinggi dan dalam. Sejak awal, saya hanya bisa membunuh orang secara tidak terlihat, membuat musuh sulit untuk dilawan. Tapi setelah dibombardir oleh sisa lilin 9 yin, aku merasakan kengerian ruang dan waktu. Qin Yichen memikirkan sesuatu, dan berkata dengan wajah serius, setelah saya kembali, saya harus menemukan cara untuk membiarkan orang-orang mengembangkan klasik internal Kaisar Xuan Yuan. Jika Neijing dapat diintegrasikan, meskipun tidak dapat mengubah darah umat manusia, ia dapat memperkuat tubuh dan membuka dantian yang lebih kuat. Jika bayi humanoid kecil mulai berlatih sekarang, saat dia besar nanti, dia tidak akan pernah kalah dari dewa dan iblis itu. Ada juga materia medika dari Shen Nong. Dan Qin Yichen harus mempelajarinya dengan cermat setelah dia kembali. Ini bisa dikatakan sebagai kristalisasi kebijaksanaan paling awal yang dapat ditelusuri kembali ke pil manusia. Saat mereka terbang jauh-jauh, mereka bertiga tampak sedikit tanpa tujuan, dan Bai Guanxing tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan, kita akan pergi kemana? Aku tidak tahu, pergilah ke Wenqing dulu. Bai Guanxing tiba-tiba tersenyum. Ya, sekarang aku bahkan tidak memanggil sang putri. Hei, Tuan. Aku mendengar dari kuku gelombang kecil Men Qianmei bahwa Putri Wenxing masih perawan. Karena suaminya bukan dewa bawaan, maka, jangan buat Jin Zun Kong menghadap ke bulan. Mulut Qin Yichen bergerak sedikit. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku punya istri? Wanita yang mana? Apakah itu gadis Tusan? Tentu saja dia seorang gadis dari klan Feng. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku akan memberinya pernikahan yang megah? Hah? Jadi, kupikir kamu sedang mengolok-olok para senior klan Feng. Hai, Tuan. Apakah gadis dari klan Feng tahu bahwa Anda menikahi Putri Wenxing? Aku belum tahu. Hahaha, Tuan, Anda tampaknya takut. Di bawah tatapan suram Qin Yichen, Bai Guanxing dengan cepat berhenti tersenyum. Ahem, suamiku adalah untuk tujuan ras. Saya pikir ipar perempuan saya akan mengerti. Adik ipar saya tidak mengerti. Saya bisa menjelaskan kepada ipar saya. Ngomong-ngomong, Tuan, sebenarnya ada cara lain untuk memulihkan klan kita. Ada solusi. Tentu saja itu metode reproduksi. Anda dan istri Anda, ngomong-ngomong, Tuan, jika tubuh Anda memiliki ribuan anak dengan istri Anda, itu tidak akan jauh lebih mudah daripada milik kita. Qin Yichen tidak bisa berkata-kata,
Mengapa saya mengatakan Anda berbicara begitu banyak? Wajah tersenyum hippie Bai Guanxing. Kepribadiannya seperti ini. Belum lagi, dia dulu bersama Fan Wanli dan para dewa dan iblis untuk waktu yang lama. Dan dia sudah lama tidak begitu bahagia. Bahkan jika itu mengobrol menurutnya, itu juga sangat menarik. Sepanjang jalan, disertai celoteh Bai Guanxing, Qin Yichen tiba-tiba menyadari bahwa ada lapisan guntur di atas langit yang jauh. Hati-hati, ini guntur langit yang dipadatkan oleh jalan guntur. Begitu mendominasi. Melihat Bai Guanxing yang sudah bersembunyi di belakangnya tanpa harus memberitahunya, Qin Yichen malah semakin tertekan. Ternyata pria ini bukan penyamar, tapi mampu bertarung jarak dekat, yang memang sangat biasa-biasa saja. Ada penglihatan di langit, pasti ada sesuatu yang tidak normal. Tunggu aku melihat bintang. Saat berbicara, Bai Guanxing mengeluarkan tombol bintang lagi. Tetapi Qin Yichen merasa itu tidak perlu, meskipun dia dalam kondisi yang sama dengan yang pertama. Namun, kekuatannya jauh lebih baik dari Bai Guanxing. Bahkan ia hanya bisa melihat awan petir di langit. Dan Bai Guanxing dapat. Iya. Pada saat ini, saya melihat Bai Guanxing memegang tombol bintang. Dan melihat awan petir melonjak di pelat jam bintang. Secara bertahap mengembun menjadi bayangan naga petir. Tetapi menghilang. Berubah menjadi titik bintang yang penuh dengan kekuatan dahsyat dari para dewa dan setan. Tuan, sisi timur. Sekitar 120.000 mil. Ada banyak dewa dan setan. Tempat ini benar-benar luar biasa. Jika tidak mungkin untuk membuat alarm begitu banyak dewa dan iblis. Dan ada juga klan Kaisar Ke. Qin Yichen terkejut. Diam-diam mengatakan bahwa mengamati bintang tidak apa-apa. Pergilah. Terbang ke timur. Tetapi melihat pelat jam bintang Bai Guanxing berubah menjadi elang. Dan elang itu menghilang. Qin Yichen tidak dapat menahan diri untuk tidak heran. Apa artinya ini? Dan naga petir tadi. Bai Guanxing berpikir sejenak. Tidak baik untuk mengatakannya. Seharusnya orang kuat dengan pencerahan klan elang yang jatuh di sini. Wow. Qin Yichen menghindari awan petir, tetapi melihat gunung suci berdiri tegak di depannya. Ada awan petir di gunung suci, dan badai petir memantulkan puncak seperti siang hari. Ini sangat indah, tapi menakutkan. Di kaki gunung suci, seperti yang diamati Bai Guanxing, para dewa dan iblis berdiri tegak. Di antara mereka, ada beberapa tetua klan Kaisar Ke,